Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6 semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik muatan PPKN. Masih di tema 5 di buku 6E. Boleh dikeluarkan bukunya dan boleh keluarkan alat tulisnya untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang kalian dapatkan. Oke, di tematik PPKN ini kita akan menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dan mengampanyekan manfaat keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, kita lihat halaman yang pertama, kita ada di halaman 14. Kalian boleh buka buku kalian, halaman 14. Dan kalian bisa lihat, perhatikan gambar di buku kalian. Di situ ada apa ini? Menjual ayam goreng, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk usaha, ya. Usaha yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan penghasilan, yaitu disebut juga dengan wirausaha, yaitu kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Ya, wirausahawan disebut juga dengan berjualan, ya, dengan usaha dan modal sendiri. Oke, kegiatan wirausaha ini menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Kalau yang di atas gambar itu adalah menghasilkan barang. Keberagaman wirausaha ini sangat bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya sebuah wirausaha di bidang penjualan fried chicken seperti di atas pasti akan membutuhkan pedagang ayam untuk menyuplai bahan baku dagangan mereka, ya. Dan juga mungkin butuh barang-barang yang lain seperti plastik, kertas, ya, dan lain sebagainya. Masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada di sekitarnya. Perbedaan kegiatan wirausaha ini bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Ya, justru ini ada saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi. Jika kebutuhan terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Oke, kita lihat di sini berikutnya di halaman 40. Sikap seorang wirausahawan. Ya, bagaimana sih sikap seorang wirausahawan agar usahanya menjadi sukses dan berhasil? Oke. Nah, sebelumnya kita lihat bersama, ya. Ada macam-macam usaha yang dijalankan di masyarakat. Ya, mungkin ada di antara tetangga kalian ini yang bekerja sebagai montir, pedagang, tukang cukur, ojek online, pedagang online, dan lain sebagainya. Nah, bermunculannya wirausaha ini akan memunculkan persaingan yang sehat. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang yang ingin menjadi wirausahawan ini membekali diri dengan sikap-sikap mulia dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Nah, berikut ini sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai seorang wirausahawan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai pemilik usaha yang lain. Yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat, ya, tidak curang, jujur, ya. Yang keempat, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman, ya, selalu berinovasi. Yang kelima, pantang menyerah dalam menghadapi hambatan. Ya, jangan mudah menyerah. Oke, kemudian kita lanjut di halaman berikutnya, di halaman 72. Nah, oke. Kita lihat di sini ada beberapa gambar. Di sini beberapa gambar wirausaha, antara lain penjualan buku, penjualan minuman, ya, makanan, dan lain-lain. Nah, gambar di atas ini menunjukkan keberagaman wirausaha yang ada di masyarakat kita. Keberagaman ini tidak bisa dihindari karena beragamnya kebutuhan masyarakat yang ada, ya.
Keberagaman usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, keberagaman usaha bukanlah penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Dalam keberagaman, antar pemilik usaha atau wirausahawan harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan. Ya, tidak saling iri atau dengki dengan pemilik usaha yang lain. Ya, walaupun usahanya sama, karena rezeki itu sudah diatur masing-masing. Jika tercipta kerukunan antar wirausahawan, maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, berikutnya di halaman berikutnya itu di halaman 98 ya. Nah, di sini ada contoh wirausahawan kerajinan tangan yang menyulap apa ini? Kulit kerang menjadi barang mewah. Ya, ini kerajinan tangan, kreativitas. Nah, yang tadinya kulit kerang yang biasanya ada di tumpukan sampah di pinggir pantai, kemudian dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang mahal ya, yang bisa menghasilkan buat dia. Modalnya sedikit tapi bisa menghasilkan penghasilan yang banyak. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke halaman 129. Nah, kalian di sekolah juga sudah pernah diajarkan belajar berdagang ya. Karena Islam juga mengajarkan dengan contoh Nabi Muhammad itu berdagang ya. Dan di sekolah kita juga pernah melakukan kegiatan berniaga atau berdagang, yaitu salah satunya dengan diadakannya Market Day. Masih ingat kan? Nah, kalian ingat lagi coba apa yang kalian jual waktu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ya, semuanya kamu diajarkan untuk berwirausaha atau berdagang. Oke. Oke, kita lihat sekarang keberagaman wirausaha yang sangat banyak itu akan menimbulkan manfaat tersendiri. Jadi manfaat wirausaha yang beragam adalah salah satunya memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua menghasilkan keuntungan bagi sang wirausahawan itu sendiri, yang ketiga memajukan perwirausahaan dalam negeri, yang keempat hasil produksi usaha kewirausahaan tersebut dapat diekspor ke luar negeri untuk menambah pasokan devisa. Nah, seperti tadi juga kerajinan tangan juga bisa diekspor ke luar negeri, ya. Oke. Di sini juga ada contoh ya, wirausaha penjualan apa ini kebab, dan contoh lainnya juga banyak yang kalian bisa lihat. Oke. Nah, berikut ini adalah keuntungan membangun usaha kerjasama dengan orang lain sebagaimana dikutip ya dari sumber ini. Yaitu salah satunya modal cepat terpenuhi. Oke, yang kedua pekerjaan lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama, dan yang ketiga biaya operasional ditanggung bersama. Oke. Oke, baik, demikian ya yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Okay, let's say together hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.